Hai, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota Melisa Wijaya dan Nabila Nursifa Yusuf Putri. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat tentang communication and leadership, komunikasi dan kepemimpinan. Sifat-sifat komunikasi terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu tatap muka, face to face. Komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara komunikasi secara langsung, bertemu atau tatap muka tanpa melalui perantara atau media apapun. Komunikasi yang dilakukan di mana komunikator berhadapan langsung dengan komunikannya, memungkinkan respon yang langsung dari keduanya. Contohnya saat bertemu dan menanyakan kabar. Yang kedua yaitu bermedia. Komunikasi yang menggunakan media seperti handphone, surat kabar, dan komputer. Contohnya seperti saat mengirim pesan menggunakan handphone maupun via SMS. Yang ketiga yaitu verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Komunikasi ini dapat berupa ucapan langsung dan komunikator, dan juga berupa pesan yang dikomunikasikan lewat tulisan oleh komunikator. Dan yang keempat yaitu nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal adalah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, simbol-simbol serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, dan gaya emosi maupun gaya berbicara. Tahapan proses komunikasi terdapat 7 poin. Poin yang pertama penginterpretasian, yang kedua penyandian, yang ketiga pengiriman, yang keempat perjalanan, yang kelima penerimaan, yang keenam penyandian balik, dan yang ketujuh yaitu penginterpretasian. Hambatan komunikasi. Terdapat 4 hambatan. Hambatan yang pertama yaitu hambatan personal. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Yang kedua yaitu hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi mencangkup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Hambatan fisik ini pada umumnya dapat diatasi. Yang ketiga, hambatan kultural atau budaya. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Dan yang keempat yaitu hambatan lingkungan. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Komunikasi lintas budaya. Cross-cultural communication atau komunikasi lintas budaya adalah bentuk komunikasi yang melibatkan dua budaya yang berbeda. Jenis komunikasi ini telah menjadi perhatian yang semakin penting bagi bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional dan investasi lintas negara. Idealnya adalah bisnis seharusnya memperhatikan dan memahami adat istiadat dan etika negara-negara lain di mana mereka berdagang atau berbisnis. Bagaimanapun, pemahaman tersebut menjadi salah satu kunci sukses dalam berbisnis di luar negeri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sekarang ini banyak perusahaan multinasional mencoba memahami perbedaan budaya dan bagaimana hal ini mempengaruhi cara bisnis dipraktekkan. Perbedaan pemimpin dan manajer. Yang pertama, pemimpin idealis, manajer realistis. Pemimpin perlu memiliki sifat idealis, tujuannya agar semua bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi. Sedangkan untuk manajer akan bersifat lebih realistis karena sudah mengetahui secara detail kondisi sebenarnya. Kadang apa yang diminta seorang pemimpin tidak bisa dijalankan dengan baik karena terkendala kondisi. Yang kedua, pemimpin memiliki pengikut, manajer memiliki bawahan. Pemimpin memiliki jabatan tinggi sehingga apa saja yang diperbuat dan diperintah akan ditiru dan dikerjakan oleh karyawan. Untuk itu, pemimpin harus menjadi teladan untuk semua karyawannya. Sedangkan untuk manajer hanya memiliki beberapa bawahan saja sesuai divisinya. Karyawan akan bekerja sesuai dengan arahan dari manajer untuk mencapai target yang telah disepakati. Yang ketiga, pemimpin memikirkan proses, manajer memikirkan hasil. Dalam suatu pekerjaan, pasti ada proses yang dilakukan oleh karyawan untuk mencapai suatu keberhasilan atau kegagalan. Pemimpin akan melihat ini sebagai pembelajaran ke depannya dan dijadikan bahan evaluasi agar tidak terulang kembali.
Sedangkan seorang manajer akan berfokus pada hasilnya agar sesuai dengan target pemimpin. Manajer akan mengerahkan semua karyawan dan memastikan semuanya bekerja dengan baik agar membantu perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya. Teori sifat dan teori perilaku. Trait theory atau yang sering kita sebut sebagai teori sifat kepribadian ini meyakini bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Hal ini dapat diartikan sebagai kualitas, tanggung jawab, disiplin, dan nilai-nilai lainnya dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik. Teori kepemimpinan ini fokus terhadap analisis karakteristik mental, fisik, dan sosial, guna mendapatkan lebih banyak pemahaman dan pengetahuan tentang karakteristik dan kombinasi yang umum di antara para pemimpin. Behavioral theories merupakan reaksi atas trait theory. Teori perilaku atau behavioral theories ini menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan. Teori ini memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial pemimpin tersebut. Teori ini menganggap bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Selain itu, teori ini menganggap bahwa kepemimpinan yang sukses adalah kepemimpinan yang didasarkan pada perilaku yang dapat dipelajari. Gaya kepemimpinan. Terdapat 8 gaya kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan autokratis, yaitu pemimpin yang merujuk kepada tingkat pengendalian yang tinggi tanpa kebebasan dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Pemimpin bersifat otoriter, tidak bersedia mendelegasikan wewenang dan tidak menyukai partisipasi anggota. Kedua, kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin yang merujuk kepada tingkat pengendalian yang longgar, namun pemimpin yang sangat aktif dalam mensimulasi diskusi kelompok. Dalam hal ini, pengambilan keputusan kelompok diambil secara kolektif, komunikasi berlangsung timbal balik, dan prakarsa dapat berasal dari pimpinan maupun dari anggota. Ketiga, kepemimpinan laissez-faire, di mana seorang pemimpin menyerahkan atau membiarkan anggota untuk mengambil keputusan sendiri. Dalam hal ini, pemimpin memainkan peran pasif dan hampir tidak ada pengendalian atau pengawasan, sehingga keberhasilan organisasi ditentukan oleh individu. Keempat, kepemimpinan direktif, yaitu pemimpin memberikan arahan tentang sasaran, target, dan cara-cara untuk mencapainya secara rinci dan jelas. Tidak ada ruang untuk diskusi dan partisipasi pegawai. Kelima, kepemimpinan sportif, menempatkan pemimpin sebagai sahabat bagi bawahan dengan memberikan dukungan material, finansial, atau moral, serta peduli terhadap kesejahteraan pegawai. Keenam, kepemimpinan partisipatif, di mana seorang pemimpin ikut serta dalam mengambil keputusan dan bertindak meminta dan menggunakan masukan atau saran dari pegawai, namun keputusan dan kewenangan tetap dilakukan oleh pimpinan. Ketujuh, kepemimpinan transaksional, dicirikan dengan perancangan tujuan-tujuan tugas dan penyediaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, serta memberikan penghargaan terhadap kinerja bawahan. Dalam hal ini, pemimpin transaksional membantu bawahan untuk mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan dan selalu mempertimbangkan konsep diri dan kebutuhan para bawahan terhadap penghargaan. Kepemimpinan transaksional akan menyesuaikan berbagai tujuan, arah, dan misi dengan alasan praktis. Kedelapan, kepemimpinan transformasional, merupakan perluasan dari kepemimpinan transaksional, yaitu lebih dari sekedar pertukaran dan kesepakatan. Pemimpin transformasional merupakan seseorang yang proaktif. Dia meningkatkan kesadaran bawahan tentang kepentingan kolektif yang inspirasional dan membantu bawahan mencapai hasil kinerja yang tinggi luar biasa. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Kami ucapkan terima kasih.